Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas atau mempresentasikan tugas pertemuan ke-13, yaitu mencari jalur terdekat dari menghubungkan beberapa titik. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Cesar Mutiara Ridani dengan NIM 2124 10 10 19, dan juga teman saya. Nama saya Nur Aziza Wahinia Putri, NIM 2124 10 10 10 24. Baik, langsung saja mungkin kita akan menjelaskan program algoritma yang telah kami buat untuk mencari jarak terpendek dari menghubungkan titik-titik. Di sini dimulai dari melakukan import tkinter sebagai TK, kemudian kita melakukan import copy juga. Nah, di sini import ini berfungsi untuk mengimport modul-modul yang mungkin nanti akan diperlukan di dalam pemrogramannya. Kemudian di sini ada kita membuat jendela atau jendela kanvasnya, kita membuat Windows, kemudian beri judulnya ini bebas sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Kemudian kanvasnya kita membuat ukuran 1700 dikali 1700. Nah, kemudian di sini ada def function, yaitu input titik. Di sini digunakan di sini dibuat sebuah variabel set of vertex yang digunakan untuk menyimpan variabel list atau array. Kemudian di sini ada perlahan for, jadi for nomor urut in range n, kemudian titik sama dengan input. Nah, di sini minta inputan dari usernya. Nah, inputannya ini nanti akan dimasukkan dari file txt. Kemudian di sini ada digunakan untuk menentukan titik x, y-nya menggunakan split. Jadi titik yang telah diinputkan tadi dipisah menggunakan tanda spasi, kemudian untuk indeks ke 0 itu akan dijadikan sebagai titik x, kemudian indeks ke 1 dijadikan sebagai titik y. Kemudian di sini ada create, pada kanvasnya create oval dengan besar ovalnya itu besar 10, kemudian di fill color blue. Nah, kemudian ada create text. Create text di sini digunakan untuk menampilkan nomor urut dari simpul atau titik-titik yang ada yang akan dihubungkan nanti. Kemudian diberi fill warna merah. Nah, di sini kita melakukan append untuk set of vertex dengan parameter dalam listnya itu x, y, kemudian di return. Nah, selanjutnya kita membuat function def lagi, yaitu input start tujuan. Input start tujuan ini ada sebuah variabel target yang mana minta inputan lagi. Nah, di sini ada variabel start yang mana variabel start ini digunakan untuk menentukan titik startnya dan titik end-nya. Nah, dari titik start dan titik end ini didapat dari inputan tadi yang di split menggunakan band spasi, dan untuk indeks ke 0 itu akan menjadi start dan indeks pertama akan menjadi titik end atau titik akhirnya. Kemudian di return dengan di dalam listnya itu ada vertex start dan juga vertex end. Kemudian kita membuat function lagi, yaitu function connect edge. Di sini kita membuat variabel edge, variabel array. Lalu di sini ada variabel n yang digunakan untuk mengcasting inputan dari user. Kemudian ada perulangan for x in range n. Kemudian ini minta inputan lagi yang kemudian disimpan ke dalam variabel x input. Nah, di sini ada V1 dan juga V2 yang digunakan, V1, V2 dan juga wait yang digunakan untuk menentukan yang mana itu V1-nya, yang mana V2, dan juga yang mana weight atau beban jaraknya. Kemudian di sini kan untuk indeks yang pertama dari inputannya itu sebagai V1, kemudian indeks ke 0 itu sebagai V1, kemudian indeks pertama sebagai V2 dan indeks kedua sebagai weight. Nah, di sini kita membuat pada kanvasnya membuat garis itu dari vertex V1 dan juga vertex V2. Sebelumnya kita melakukan append pada edge-nya tadi dengan parameter di dalam listnya itu ada vertex V1, kemudian koma vertex V2, kemudian ada yang terakhir weight. Nah,
kemudian kita membuat create text di kanvasnya lagi. Di sini dengan parameter yang demikian, dan di sini di bagian akhirnya ada kita menuliskan teksnya itu dari weight dengan font berukuran 10, kemudian di return. Selanjutnya ada membuat function def lagi yang diberi nama find network. Nah, find network ini digunakan untuk menemukan titik-titik yang bertetangga dengan titik awalnya. Jadi di sini ada parameternya, ada age, current position, kemudian visited vertex. Jadi current position ini posisi yang saat itu berada di titik mana, kemudian visited vertex ini titik tujuan atau yang akan menjadi tetangga dari titik saat itu atau titik awalnya. Nah, di sini ada sebuah variabel array yaitu common network, kemudian set of age. Di sini ada menggunakan copy, deep copy, kemudian di situ juga sama. Nah, untuk perulangan for di sini ada for age, insert set of age. Nah, jadi menggunakan if current position sama dengan age dengan indeks 0 atau current position dengan age pada indeks pertama. Jadi, lalu untuk age di remove current position-nya. Kemudian if age jika age-nya age indeks 0 tidak berada di dalam visitor, di sini di visitor di atas tadi, jadi akan di append common network-nya. Kemudian dilakukan return untuk perulangannya tadi. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan coding ini. Jadi setelah dicari tetangga-tetangga dari titik-titik tersebut, kemudian selanjutnya yaitu waktunya untuk menjumlahkan jarak-jarak tersebut, jarak antar titik. Jadi di sini terdapat function def sum column dengan parameter list 2D dan extracted column yang berisi value, yang dimana value ini merupakan list. Kemudian setelah membuat list dengan nama value, kemudian kita membuat perulangan for each in list 2D value.append. Jadi kita menambahkan list yang berisi parameter extracted column ke list value ini. Jadi extracted column ini ditambahkan ke dalam list value ini. Kemudian return-nya berupa penjumlahan dari value tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah kita mencari sum column atau setelah menjumlahkan jarak antar titik satu dengan yang lainnya, kemudian kita mencari jarak terdekatnya. Jadi di sini kita membuat function def sorted test path dengan parameter set of path. Kemudian kita membuat list lagi dengan nama each path. Kemudian membuat perulangan for x in set of path dengan menambahkan sum column tadi, menambahkan sum column dengan parameter x, 2 ke dalam list ini. Jadi alurnya itu bertahap. Jadi setelah menambahkan extracted column ke dalam value, kemudian dengan dari function def ini tadi return-nya berupa sum value. Nah, kemudian dari sum column ini ditambahkan ke dalam list each page ini. Dan di mana return-nya nanti akan berupa set of page, each page in dot index min page cost. Jadi ini min atau minimal untuk mencari nilai minimumnya. Nah, selanjutnya di sini ada def path dengan parameter age, current position atau posisi sekarang, kemudian target vertex atau titik target, kemudian walk, list walk,
kemudian ada list lagi, visited vertex. Nah, kemudian di sini neighbor vertex itu sama dengan find neighbor dengan parameter age, current position, dan juga visited vertex. Kemudian if len neighbor vertex sama dengan 0, jadi ini untuk menghitung dari list variabel neighbor vertex. Apabila itu sama dengan 0, maka return none, tidak ada yang di return. Selanjutnya kita membuat perulangan for. Di sini ada for neighbor in neighbor vertex, dan kemudian ada if neighbor dengan indeks ke 0 sama dengan target vertex. Kemudian kita menambahkan parameter current position, neighbor indeks ke 0 dan juga neighbor indeks 1 ke dalam list walk. Kemudian kita ada path append, copy, deep copy dengan parameter walk. Jadi parameter walk ini yang ada pada deep copy, di copy lagi di list dengan variabel path ini. Kemudian return none. Kemudian else. Jadi di else ini terdapat visited vertex dot append current position. Jadi menambahkan variabel current position ke dalam visited vertex. Jadi inti dari function def ini itu untuk jadi kan sebelumnya tadi kita mencari jarak yang paling dekat untuk menghitung jarak yang paling dekat dari semua titik-titik yang ada. Nah, kemudian di function defpath ini itu untuk membandingkan jarak yang satu dengan jarak yang lainnya untuk mencari jarak terdekatnya, seperti itu. Nah, kemudian, di sini ada kita buat lagi list path dengan jadi di path ini parameternya itu ada age, start vertex, dan target vertex. Jadi ini itu merupakan hasil akhirnya nanti. Jadi setelah melewati alur-alur ini tadi, setelah titiknya di split, kemudian dihubungkan, kemudian dicari tetangganya, dihitung jarak antar titiknya, terus dicari jarak yang paling minimum atau jarak terdekat, kemudian dibandingkan. Nah, hasilnya tadi nanti akan ditampilkan di shortest path ini, seperti itu. Jadi shortest path ini untuk nanti menampilkan jarak terpendeknya, seperti itu. Kemudian di sini ada for edge in sorted path, kita akan membuat canvas.createLength, edge indeks ke 0, edge indeks 1 dengan warna orange, dan dengan dengan ukuran 3 pixel, seperti itu. Jadi mungkin langsung saja saya jalankan ininya. Jadi kita ini harus jalankan menggunakan CMD. Seperti ini, kita terlebih dahulu Python p13.py dengan jadi di sini ada kita memakai coba T1 dulu, T1.txt. Nah, jadi ini merupakan output yang dihasilkan dari T1.t. Jadi jarak lintasan terpendeknya yaitu yang ini, yang berwarna orange.
Nah, kemudian, nah ini tadi, nah yang terakhir ini tadi, ini itu untuk mengubah warna jarak terpendeknya ini, yang lintasan terpendeknya tadi. Nah, kemudian kita coba yang kedua, Python p13.py t2.txt. Nah, ini merupakan output yang dihasilkan dari test case kedua. Jadi ini merupakan jarak terpendeknya 0, 1, 2, 4. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami, sekaligus kami sudah mendemokan program-programnya. Selanjutnya, mungkin apabila ada kesalahan, mohon maaf dari penjelasan kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.